Kalau bisa dijual lebih mahal, kenapa dijual murah? Hati-hati buat yang menjual di bawah harga. Kalau menjual di bawah harga, dia sendiri berdosa. Haramain saya larang tim saya untuk order di atas 1.000 langsung. Pada saat dia pakai ini, langsung keluar cacing di perutnya. Besoknya keluar cacing. Dakwahkan bisnismu, jangan bisniskan dakwahmu. Ya, dia ada harga retail. Ada harga retail ya. Nah ini juga kan itu berubah-berubah biasa tuh harga. Nah, kita masuk bicara bisnis, betul, reseller, distribusi. Oke, lanjut kita fokus sekarang bahas itu. Nah, sebagai seorang trainer juga, saya kan melihat, saya menangani juga beberapa produk sebelum Haramain. Baik itu produk yang sudah jadi ataupun produk yang baru mau launching. Misal ada produk minyak-minyak juga. Minyak-minyak juga. Ya, yang dari Bali. Saya diundang oleh perusahaannya untuk tangani masalah harga yang sudah rusak di pasar. Ya, sering itu terjadi. Nah, saya dikasih kesempatan untuk kasih motivasi buat seluruh tim Sulawesi Selatan untuk memberikan mereka sebuah pemikiran bahwa jangan jual di bawah harga. Ya, saya cuma bilang begini, kata kuncinya cuma 3. Kalau bisa dijual lebih mahal, kenapa dijual murah? Kalau bisa dijual lebih cepat, kenapa mesti lambat? Kalau bisa dijual lebih banyak, kenapa mesti sedikit? Nah, jadi konsep itu yang saya tampilkan di slide, itu yang akhirnya banyak kompak. Bahkan sekarang itu produk yang kami tangani itu sudah mengasih label. Hati-hati buat yang menjual di bawah harga. Supaya orang itu tidak menjual di bawah harga. Karena kan begini, itu juga problem ya. Ketika orang nyetok banyak. Saya pribadi jujur, Haramain saya larang tim saya untuk order di atas 1.000 langsung. Kenapa? Karena itu dia penumpukan barang. Apa sudah bisa cuan di situ toh? Iya, karena begini. Saya kan pakai target juga per 3 bulan. Kalau ada perusahaan lain kadang per bulan ya. Kalau saya per 3 bulan. Itu untuk tim yang betul-betul saya bina langsung. Jadi tim saya bisa bilang begini. Saya cuma kasih batasan segini untuk pengambilan. Per apa? Per bulan atau per 3 bulan? Per 3 bulan. Per 3 bulan. Per 3 ya dipakai nih, Cak. Kayak apa lagi skincare ya. Sengaja saya kasih metode itu dipakai. Artinya ada batas maksimal, ada batas minimal. Minimal ya rendah aja. Oh, berarti 3 bulan 1.000. Berarti kalau mau ambil 1.000 3 bulan lagi. Tidak begitu. Maksud saya begini. Saya tidak pernah paksa tim saya untuk ambil langsung banyak. Saya bilang ambil sedikit saja. Karena pertama, saya tidak mau terjadi penumpukan barang yang menyebabkan orang menjual di bawah harga. Dead stock. Ya. Nanti kan kalau seperti begini, biasa kan itu dia jual bawah harga ketika misalnya ada lagi produk baru dia mau jual. Baru banyak stoknya yang belum pindah jual. Jadi jual murah nih. Iya sudah, jual modal bahkan. Rusak nih. Oh, itu alasannya. Betul. Supaya tujuannya kenapa tidak mau langsung kasih banyak supaya apalagi tidak tertumpuk barang sehingga menjual modal nanti. Ya, itu juga tips. Jadi saya bilang sama teman-teman juga ya, yang menjual mungkin produk lain gitu. Mungkin skincare juga sering begitu toh. Iya. Kalau saran saya sih, jangan terlalu ada list yang ambil 10.000, jangan. Kenapa? Karena itu tadi. Terus juga cek dulu jumlah timnya. Berapa jumlah timmu sehingga kamu ambil 10.000 misalnya. Cek. Jangan sampai timnya baru 20. Iya, nggak bisa, janganlah. Oh begitu. Iya, cek dulu. Jadi contoh misalnya tim ini harus ditahu juga perputarannya di bawah. Jadi saya punya tim itu ada yang sudah perputarannya 1.000 per bulan. 1.000? Tetapi dia tidak langsung ambil 1.000. Tapi saya bilang ambil Miki ya toh? Ya, sesuai sama kemampuan uang yang ada saat itu. Jadi saya terus dulu jelaskan. Baru saya penganut cash keras di depan. Dan saya ke pabrik pun saya tidak pernah ngutang lagi. Cuma 1-2 bulan pertama cash langsung saya bayar. Saya orang yang tidak mau ibaratnya gini. Jangan sampai saya tidak tahu ya usia berapa kayak gitulah. Jangan sampai kita meninggal dan tiba-tiba ada barang. Tidak ada tahu kan. Umur kan tidak ada tahu. Jadi saya itu bayar memang di depan. Saya bayar di depan baik itu ke pabrik dan saya juga memberlakukan itu ke tim. Jadi tim itu saya tidak mau kalau ada yang lewat dari 1 hari baru dia bayar. Saya kira harus bayar dulu baru ambil barangnya. Iya, kan bisa jadi kalau orang terlalu dikenal gitu. Iya, di kita bilang sering ambil. Sering ambil. Jadi saya kasih batas waktu itu sampai pokoknya sebelum jam 12 malam. Sebelum jam 12 malam harus bayar. Iya. Kalau enggak bayar, saya bilang ngutang kita bayar. Karena begini,
Saya mindsetkan itu bahwa saya ke pabrik saja harus bayar depan. Kalau mau tim tak juga tidak mengutang sama kita mau dulu yang lakukan itu kepada supplier tak. Oh begitu. Jadi terjadi namanya hukum timbal balik. Saya mempraktekkan dulu ke pabrik saya dulu. Saya bayar. Jadi setiap order itu ribuan langsung bayar memang depan. Bahkan kalau perlu saya transfer dulu baru nak kirim. Terus bagaimana memang urutannya itu anunya? Misalnya dari saya belum membuka distributor. Kan banyak orang membuka distributor dulu. Saya tidak mau melakukan pola yang itu lagi. Jadi saya belajar dari teman-teman di perusahaan-perusahaan yang sudah tidak ada lagi, yang ada sih tapi sudah turun. Saya belajar. Bahkan yang sudah masih eksis sampai sekarang, yang rusak harga, cek Haramain di seluruh marketplace. Harga berapa yang ini? Itu tidak pernah di bawah 99.000. Tidak pernah di bawah 99.000. Kalau ada yang dapat itu langsung kita ada patroli tersendiri. Dan alhamdulillah semua kooperasi, semua kerjasama dan mereka semua sadar karena kita buat sebuah pernyataan yang dimana ada sumpah di dalamnya bahwa kalau menjual di bawah harga, dia sendiri berdosa. Kayak semacam bahwa kita ini bukan menjual sendiri, ada rezekinya reseller lain yang dimana dia amanah menjual dengan harga sesuai standar. Jadi ini minimal 99.000. Kenapa enggak ditempel ke sini langsung 99.000? Karena begini pertimbangannya, bisa dijual di atas harga. Tapi menjual di bawah harga tidak boleh. Misal, kan kita kan sudah dipersiapkan untuk ke luar negeri. Ke Taiwan sudah, alhamdulillah. Ke Hong Kong sudah sampai juga. Ke Taiwan, ke Hong Kong, Arab Saudi juga ada reseller kita di sana. Di Taiwan ada, di Hong Kong ada juga. Pokoknya kita membuat itu tidak ada harga. Saya paham banyak masukan ya. Supaya bilang kayak itu di Taiwan, Hong Kong bisa dijual juga ke sana. Karena ada tim saya juga senang ekspor. Senang ekspor barang. Jadi timnya itu bagaimana supaya dia bisa menentukan harga di sana. Jadi dia pertimbangkan ongkirnya. Itu alasannya kenapa enggak dipasang harga. Betul. Tapi terus juga insya Allah saya sudah bicara juga sama pabrik supaya ini harga minimal 99.000 ini lama bertahan. Ini juga yang harganya 195 minimal. Ayah saya ini jual 2,5 laku. Bahkan ada orang dia tahu 195, dia kasih uang 300.000, ambil mikir semua. Karena dia bilang kayaknya manfaatnya lebih banyak ini. Padahal belum pakai. Kayaknya manfaatnya lebih banyak ini daripada yang kasih. Jadi saya selalu berekspektasi bahwa kita kasih standar harga yang dimana orang ekspektasinya jangan terlalu dibuat tinggi, tetapi saya selalu mengatakan atas izin Allah. Jadi saya tidak pernah mengatakan bahwa Haramain yang menyembuhkan. Apa sih? Allah yang menyembuhkan. Jadi Haramain tugasnya apa? Wasilah saja. Haramain adalah wasilah. Yang menyembuhkan Allah. Iya. Walau fakta di lapangan secara ikhtiar itu banyak sekali. Ada tonji komplain ya. Iya. Kalau yang komplain ini bagaimana? Itu jadi saya. Padahal sudah sesi mempertanyaan itu di belakang, masuk di sini. Yang komplain itu biasa, itu yang muntah sama mual. Karena kan ini kan untuk non medis juga. Nah kalau ada riwayatmu dengan jadi ini khusus hanya non medis memang. Sebenarnya medis dan non medis. Hanya kalau ada orang yang sudah misal pernah bersentuhan dengan dunia jin di masa lalunya. Atau pernah ke rumah kosong yang di mana begitulah ya, atau masuk rumah dia lupa ya semacam baca ayat kursi sebelum masuk, atau dia jarang tidur baca ayat kursi, itu pasti ada mual, muntah, bahkan yang paling lucu itu kalau ada yang sampai buang air keluar cacing, kayak bilang ini padahal tidak minum nggak usah jadi perut maksudnya pada saat dia aku bilang pada saat dia pakai ini langsung keluar cacing di perutnya, besoknya keluar cacing. Terus saya bilang, bukan obat cacing, kalau obat cacing itu diminum. Hanya kan ini namanya proses transdermal, lewat kulit tembus ke pembuluh darah. Nah ini kenapa bisa tembus ke usus ya? Itu saya bertanya-tanya. Siapa tahu Anda minum Ki? Tidak dia minum sama sekali. Dia cuma usap. Di situ pengakuannya jelas. Pengakuannya dia usap, keluar cacing. Keluar cacing besoknya. Dia keluhkan itu keluar cacing atau dia senang? Sebenarnya yang alami itu anaknya ya. Karena mungkin cacing anaknya kamu. Terus juga yang paling banyak itu orang yang biasa langsung pingsan juga. Ada kan kita juga merangkul ini banyak ustadz mubalik yang begini. Saya sebenarnya punya visi di Haramain bahwa para mubalik itu kadang mengharapkan hanya dari
Tidak semua ya, tidak semua. Tidak semua. Hanya mengharapkan dari itu tadi, amplop semata. Amplopnya dia tidak butuh, isinya Ji. Ya. Tidak semua, ya tergantung. Ya. Karena kalau tidak ada amplop datang kan tidak mungkin datang. Gimana amplopku? Tidak toh? Iya, tidaklah. Hanya karena kita ikhlas. Ya. Hanya ketika kita hanya berharap kepada penghasilan sebagai mubalik saja, saya bilang jangkit. Nah, karena Nabi itu dan para sahabatnya itu mengorbankan harta dan jiwanya untuk berdakwah. Jadi dakwahkan bisnismu, jangan bisniskan dakwahmu. Betul sekali. Dakwahkan bisnismu, jangan bisniskan dakwah. Betul. Ya. Jadi saya mengajak banyak teman-teman mubalik untuk ikut jualan. Oh, jadi banyak mubalik jualan. Iya, mubalik. Jadi kau pikir ceramah kantung ini begini. Paling laris. Tapi itu banyak tuh yang protes kenapa jualan di dalam masjid. Pokoknya di terasnya udah. Iya, tapi begini, ini Ustaz paham Ji. Teman-teman paham Ji. Hanya kan ada jamaah bilang langsung nasisip di kantongnya Ustaz, bilang beli ke Ustaz, tabe langsung gini masuk. Tapi di luar di teras. Tapi begitulah. Tapi alhamdulillah kita sudah sampaikan bahwa jangan ada transaksi dalam masjid, di luar saja. Oh berarti tapi itu dulu tadi berarti dari bro ini langsung maksudnya sebagai apa kah CEO-nya taruh lah toh atau hanya apa? Suppliernya. Nah dari suppliernya ini langsung ke reseller. Satu berarti satu tidak ada lagi. Ada agen. Itulah saya bilang tadi. Saya kenapa belum merekrut distributor secara official resmi? Karena itu tadi. Ketika orang gampang sekali closing, orang ambil langsung ribuan. Semua ada polanya. Hanya kenapa saya tidak melakukan itu? Saya harus mulai dari orang skala reseller. Karena saya mau tahu apakah perputarannya bagus di reseller. Karena ujung tombak penjual itu ada di reseller. Distributor itu yang dia tahu adalah menjual ke penjual. Kekuatan modal Ji. Kekuatan modal dan punya jaringan tuh. Sedangkan reseller ya kekuatannya adalah menjual langsung. Agen apa? Nah agen itu yang menjual ke penjual ke reseller. Oh jadi jalurnya supplier, agen, reseller. Jadi itu agen saya sendiri Ji yang bilang kepada timku bahwa hari ini Anda sudah jadi agen. Apa gini? Apa saya bingung sekarang itu apa bedanya sih agen dengan reseller? Apa maksud parameternya dikatakan agen? Dari jumlah pengambilan kah atau dari apa? Perbedaannya adalah betul salah satunya di pengambilan. Yang kedua juga perbedaannya juga di lamanya dia bergabung. Saya lebih memilih yang kedua dibandingkan jumlah pengambilan. Jadi kalau ketika misalnya reseller ini sudah banyak uangnya karena jualannya sudah banyak, terus dia mau mengajukan menjadi agen itu bisa? Bisa. Seperti saya uji dulu 3 bulan. Tidak boleh langsung sebenarnya orang diajak langsung jadi agen. Saya sekarang ubah sistem. Kenapa? Yang konvensional teman-teman di luar sana, saya sebenarnya ini mau jadikan ini tolak ukur untuk teman-teman yang lain. Karena kan ini mulai banyak ini teman-teman minta untuk kasih job bimbingan ke timnya. Ya sudah saya bilang begini, jangan langsung. Ya itu tapi itu dia perputarannya itu agak lambat sebenarnya. Tidak bisa langsung uang banyak di depan. Karena kan kalau distributor langsung ambil banyak, banyak uang cash walaupun sebenarnya banyak tuh yang ngutang. Tapi lebih bagus reseller tapi bayar cash di depan atau agen tuh. Jadi reseller saya kasih gerbang, tidak boleh langsung jadi agen kalau dia belum terbukti menjual dalam 3 bulan berturut-turut. Sebanyak berapa? Tidak ada di penentuan. Yang penting tiap bulan ada orderannya selama 3 bulan berturut-turut. Barulah saya ajukan mau juga jadi agen supaya berekrut reseller sendiri. Kalau dia mau, saya kasih harga agen. Oh begitu ya. Jadi tidak ada distributor. Memang tidak ada keinginan untuk buat ke distributor. Saya kasih distributor aja kalau dia melewati proses agen dan dia punya bentuk tim yang banyak dan mengelumi timnya di bawah. Mau tuh nggak jadi agen, mau tuh nggak harga agen. Oke. Ada pengambilannya sudah ada minimal ada tapi saya lebih menentukan di rupiahnya bukan di jumlah barangnya. Jadi jumlah uangnya ya, misal menentukan dari jumlah apa? Uang bagus. Kalau uang misalnya kalau mau jadi distributor minimal misal 100 juta. Udah jadi distributor. Tapi itu pun orang yang sudah teruji menjual dan sudah teruji leadershipnya terhadap resellernya. Karena banyak orang mau jadi distributor, dia bukan tipe leaders, dia bukan tipe manager, tapi tipe pebalu. Sehingga ketika terjadi masalah di perusahaan itu, dia jual di bawah harga nih. Itu yang fatal di luar sana. Jadi sekarang sampai hari ini saya secara official belum ada. Tapi bakal tetap ada. Oh tentu. Persiapan itu. Makanya saya ini 1 tahun pertama ini kan pas 1 Agustus kemarin. Itu 1 tahun saya mulai
publish, saya mulai bangun Haramain. Jadi sistem, tool semua saya sudah lengkapi. Tim juga sudah semua, pokoknya ya sekarang itu saya tugasnya jadi mentor aja. Jadi mentor aja, artinya aja itu amal jariah. Bagaimana itu kerja jadi mentor aja? Maksudnya karena kan mentornya nggak dibayar gitu, karena perlu. Jadi saya langsung merasa bahwa ternyata lebih enak memotivasi tim sendiri daripada motivasi orang lain. Tapi begini, ada pertanyaan kan tadi ada dulu sebelumnya saya mau tanya ke sebelah. Ada pertanyaan kok siapkan sih. Pertanyaannya ini kan tadi ada dari atunya buka langsung ada agen reseller atau reseller dulu baru agen. Reseller dulu. Reseller dulu ada jadi agen. dulu. Oh, dari agen. Jadi ini sudah tahap ke agen nih. Sudah bakal tahap OTW ke atap ke distributor. Betul. Nah, sudah ada sebenarnya. Setujukah dengan konsep antara kan ada reseller, agen, distributor, ada AO atau asisten apa lagi? Owner. Asisten owner. Setuju itu posisi asisten owner? Bisa, tapi bagusnya di AO itu royalti saja. Karena kan owner langsung bersentuhan dengan AO yang dimana dia membimbing. Apakah itu AO? Jadi gini, kan dia jadi asisten. Ya. Dia ini sebenarnya untuk membina saja. Terus dia dapat royalti saja, misal berapa rupiah dalam per botolnya di timnya terjadi penjualan. Di bawahnya AO apa? Distributor pasti. Karena saya pernah belajar dari teman-teman juga sebelumnya yang pakai sistem AO. Walau sebenarnya itu nggak perlu lagi sih, tapi itu terserah dari ownernya sendiri. Prerogatif. Hak prerogatif. Terserah. Ya terserah. Bagaimana owner itu mau membentuk AO, tapi saran saya sih di AO itu jangan biarkan dia menjual ke bawah. Kalau ada pembeli atau mau jadi reseller, mau jadi agen, kasih ke distributor. Oh kasih ke, iya kan sebenarnya kan begitu. Dia kan dapat royalti saja. Kalau saya ya tapi kenapa dia royalti? Karena pertama harusnya dia punya saham. Ya. Nah dia invest misal, terus dia membina seluruh distributornya di bawah, ke bawah semua. Jadi dia tuh nggak bisa orang loncat mau jadi distributor tanpa lewat distributornya. Jadi harus, maksudnya begini. Dia ada orang mau jadi agen, jangan langsung ke AO, suruh ke distributor. Kalau daftar jadi agen, begitu. Oh jangan langsung nanti mau jadi distributor baru ke AO. Ke AO sendiri. Itu pun juga dia harus melalui proses tadi seperti yang saya sebut. Berarti AO ini juga harus punya distributor saja mau harus ada dealershipnya, apalagi AO. Apalagi AO. Tapi AO ini tidak perlu modal uang. Justru dia yang harus invest. Kenapa? Karena pertama, dia yang belikan distributor, dia stokkan distributor begitu. Dia standby kan AO, standby. Atau misalnya begini, sebenarnya bagusnya AO itu orang-orang yang bisa membimbing, orang-orang yang bisa mentoring, bisa mengarahkan tim, bisa meredam ketika terjadi yang namanya kekacauan di dalam tim. Kan biasa itu suara-suara kecil. Saya itu bagaimana tim itu tidak pernah ada kayak gejolak bagaimana di tim. Saya Japri Mentong orang yang mulai dan jangkik bahas. Jadi satu orang itu jangan biarkan menganga. Kalau ada satu orang membahas sesuatu yang tidak perlu dibahas, langsung Japri untuk hapus cepat. Oh kan biasa ada sempat gosip-gosip juga, atau biasa mempengaruhi deh. Iya, makanya saya juga itu membangun karakter, karena yang paling penting dalam bisnis itu sikap. Sikapnya tim supaya mereka itu bahwa bisnismu itu bukan hanya sekedar tempatmu cari uang, tetapi bagaimana kita jaga sama-sama. Karena bisnis itu bukan soal jangka pendek, tapi bagaimana jangka panjang. Ketika kita menjaga bisnisnya orang, kan ini kan misal distributor kan masih joint partner ya, masih JV sama dengan AO atau owner gitu. Tetapi ketika engkau juga jadi distributor jadi owner nanti, jadi supplier nanti, maka timmu juga akan menghormatimu dengan cara yang sama. Begitu. Jadi saya pun dulu waktu jadi distributor di tim, sampai sekarang itu saya berguru dengan ownernya produk saya sebelumnya. Bahkan dia yang ngajari saya untuk bisa omset miliaran. Jadi sekarang sudah alhamdulillah. Bocor nih. Haramain Haramain omset miliaran. Wih. Alhamdulillah. Sebenarnya tahun pertama miliaran. Alhamdulillah sudah tembus. Tidak berapa bulan baru langsung tembus miliar mila. Jadi gini, selama buka.
2 bulan terakhir ini Juni Juli itu sudah 1 M lebih. 2 bulan. 2 bulan 1 M lebih. Ya. 2 bulan sudah 1 M lebih. Putarannya dari berapa reseller? Itu tadi cuma 300. Sedikit sekali. 300 reseller, tapi di situ juga agen. Iya. Agen dan termasuk reseller. Sebenarnya kalau official agen saya itu cuma tidak lebih dari 100. Sebenarnya lebih. Hanya saya kasih keluar semua bagian tidak produktif selama 3 bulan. Saya kasih pindah ke grup tertentu. Jadi dibimbing lagi. Jadi begini, membina tim itu jangan disamaratakan. Ada orang yang senang dikasih target, ada orang yang senang dikasih challenge. Beda itu? Challenge. Apa bedanya target dengan challenge? Challenge itu berupa hadiah, reward. Kalau target itu ada punishmentnya. Ada orang memang suka memang dia yang menghindari memang sengsara, ada memang orang mencari surga. Yang mencari kesenangan. Iya, kesenangan. Jadi saya juga tidak mau juga terlalu sadis, makanya saya kasih target per 3 bulan ke tim. Jadi alhamdulillah, jadi di tim itu produktif. Sekarang itu yang betul-betul produktif itu lebih dari 70 orang agen. Resellernya banyak sekali. Tapi masalah apa lagi penentuan aturan main untuk menjadi reseller daftar lewat agen. Agen yang ngatur. Iya. Terus rule-nya siapa yang bikin? Saya yang bikin rule-nya. Ada aturannya tertentu. Jadi ada formulir pernyataan yang dimana ketika dia isi itu paling penting dalam bisnis itu akad. Apa akadnya? Jangan pernah menjual di bawah harga. Saya cuma selalu menekankan karena saya tidak berpikir lagi bisnis ini cuma 1 tahun yang saya mau jalankan. Mau sampai kapan? Karena banyak sekali bisnis saya jalankan tetap 1 tahun mati . Tapi ini bisnis yang bisa menghasilkan miliaran. Iya, baru 1 tahun miliaran. Itu pun artinya begini. Ini biasa orang tuh keliru juga. Saya luruskan toh. Ya, itu tadi dipakai clickbait ya. Tapi ini orang juga harus berpikir bahwa namanya miliar seandainya sendiri jika jalankan itu luar biasa. Luar biasa untuk kita cukup nih. Tapi banyak orang dari miliar itu banyak di situ makan. Kalau saya hitung 1 miliar itu adalah omset dari yang masuk ke ini, itu di luar profit yang saya sudah bagi ke tim. Itu di luar bagi tim? Iya, sudah. Kalau putarannya Pak dan semua dengan berapa? Tim, ya tentu sudah 1 miliar per bulan. Per bulan? Kalau maksudnya omset toh tidak kurangi laba? Iya. Nah, terus kalau pokoknya ya alhamdulillah ya. Sudah bisa ya pokoknya sudah bisa beli kembali gitu tadi mobil yang dijual lah. Sebenarnya mau beli lagi. Tapi ternyata di Palu jauh sekali. Ya Allah, sini saya tahu itu nomornya. Saya bilang bisa dijual lagi itu. Tapi ada juga keberuntungannya. Saya berpikir rezeki itu sebenarnya bukan hak milik, tapi hak pakai. Kenapa? Kalau di hak pakai itu artinya kan begini. Banyak orang memiliki banyak rumah, tetapi rumahnya masih kosong. Kenapa tidak misalnya dikasih jadi rumah tahfiz, tempat tinggal untuk orang-orang. Jadi biarkanlah jadi rezekinya, bisa jadi itu jadi pahala buat kita. Saya lihat ada kondisi di mana ada mobil, itu jadi hak pakai saya dan alhamdulillah saya tidak minta-minta, saya pakai itu mobil padahal bukan hak milik. Dan saya kayak dikasihkan itu mobil. Pakai saja. Nah, jadi konsep rezeki itu banyak orang mempersepsikan hak milik padahal ujungnya itu rezeki itu yang dipakai. Bisa jadi misal uang tak banyak pengusaha yang dia sudah keliling kemana-mana, dia punya profit ratusan juta, diundang kemana-mana berbagi, tapi ketika di hotel dia tidur pakai tikar. Ketika ditanya kenapa, saya tidak bisa tidur di atas itu, sakit badanku. Ternyata nikmatnya kasur yang empuk di hotel itu bukan rezekinya buat orang ini. Rezekinya adalah di tikar. Tapi sama juga kalau orang begitu. Apalagi kita memang harus banyak bersyukur. Karena barusan tadi saya sebelum kita taping ini, saya pulang parkir mobil, di depan ada orang tidur, nyenyaknya tidurnya itu di atas beton apalagi batu-batu. Enaknya tidurnya orang. Saya biasa kasur pun agak tipis, bilang ada sakit belakangku, ini dia nyaman harus bersyukur. Betul. Sama ini bro, pasti tahu kalau banyak itu miliar uang, kesibukan berbeda. Saya sekarang lebih kemanusiaan sekarang. Bagaimana? Apa parameter yang bilang kemanusiaan? Kayak bencana kemarin Masamba. Nah, kita turun, walaupun tidak turun langsung cari teman yang sudah turun langsung, yang aksesnya sudah dekat dari sana, kita langsung saja
Ya, jadi terus juga pesan sebenarnya sepanjang Haramain itu jalan di awal saya mulai ini itu sudah memang harus disisihkan, wajib. Sisihkan untuk profit 10% ya untuk disumbangkan ke rumah profit, tahfiz. bukan omset. Bukan omset, profit. Profit dari profit. Misalnya taruhlah dapat 10 juta ini sebulan, bulan ini misalnya. Harus 1 juta, 1 jutanya itu profitnya. Itu yang syar'i, profit. Jadi 10 juta bersih nih diterima nih. Misalnya 1 juta harus keluar. 1 juta harus keluar. Iya. Oh, begitu. Begitu. Jadi untuk langsung diserahkan ke kemanusiaan. Betul. Lebih banyak ke rumah tahfiz, pesantren, penghafal Quran paling banyak. Alhamdulillah. Kenapa? Apa alasannya? Kenapa? Ternyata doanya itu mereka yang Allah berkahi usaha kita. Jadi sebenarnya Haramain ini bukan Haramain yang hebat, orang-orang di dalamnya itu yang hebat. Seperti tim saya juga itu banyak, saya merekrut penghafal Quran menjadi manajer. 30 juz dihafal. Terus marbot masjid saya tim packingnya. Bagus ini. Terus juga hasilnya kita bahkan kita ada, insya Allah doakan saja ada gerakan. Saya melihat kayaknya bagus, lebih bagus ini beras kita bikin. Kita ambil beras dari petani-petani, kita beli langsung ke sana. Iya, ada karung 10 kilo, baru 10 kilo ini kita simpan di gudang. Setiap ada yang butuh kirim. Itu gerakan yang saya sekarang sudah. Ya, karena kalau sekarang ini baru dalam berupa langsung dalam bentuk uang aja. Ataunya saya dulu waktu masa pertama pandemi datang, saya biasa kadang langsung tiba-tiba mau jatuh air mataku karena ada chat kayak begitu, dan ternyata saya juga berseri sama orang, ada aja temanku dapat di chat seperti itu. Chatnya begini, bilang bisa ndak saya pinjam uang tak 50.000. Nah orang yang kerja ini pada saat bilang, kenapa ya? Saya bilang, anak istriku mau makan. Langsung aku bilang syukur mungkin kita bisa makan. Saking banyak orang itu, apalagi dia sampai chat begitu, saking maksudnya tidak adanya untuk besok ini gitu ya. Langsung bilang, belanja mau kau pinjam kalau itu ya. Karena ternyata pada masih ada, apalagi kita harus bersyukur masih bisa makan. Nah, saya setuju sekali kalau ada gerakan beras itu, tapi saya saranku dari saya sih, bagaimana caranya gerakan itu harus profesional. Sampai informasinya sampai pada orang-orang yang tepat. Maksudnya orang-orang betul-betul itu jangan sampai lewat sosial media disampaikan rugi. Oh tidak. Berarti kita yang lihat HP-nya tuh. Kita ada assessment. Assessment dulu. Contoh ada orang yang kita percaya. Dia assessment. Beritahu penghasilannya berapa. Kalau menurut saya ini kategori yang berada di menengah ke bawah itu kalau penghasilannya di bawah dari 1 juta per bulan. Basis samantum itu hidupnya bro. Kalau ya ada anak, apalagi kalau ada minaknya, ada anak bapak. Iya. Kalau di bawah aja 1 juta, itu cocok mantum ya. Assessmentnya sudah tepat. Jadi 1 kakak itu mungkin per 10 kilo ya. Kalau perlu kita rutin. Biasanya maunya itu rutin per bulan. Sambil kita juga kasih cara toh. Karena kan begini, jujur selama pandemi bisnis yang kami jalankan itu bersemi. Dari rumah ternyata bisa menghasilkan rupiah. Dengan cara? HP. Saya waktu kemarin ke Palopo, jujur ternyata HP-nya orang ini bisa menghasilkan uang. Dengan? Aku pakai saya punya konsep, ada pola yang saya jadikan suatu pola di Haramain ini, namanya 7 langkah WA marketing. Gimana itu lagi? Jadi langsung pecah telur di hari pertama jualan. Bahkan tidak ada modalnya nih, orang bilang tidak ada modalku. Saya bilang alasan itu, sini HP tak. Langsung ada pembelinya. Ini modalmu. Berbagi. Jadi sistem awal dropship dulu tidak apa-apa. Saya kasih langsung komisi di tempat. Oh gitu. Dan itu saya terapkan ke tim. Reseller yang motongi juga dapat tim, motongi juga dapat dia mau juga rekrut tim. Ya sudah, Anda rekrut marketer. Jadi marketer itu level terbawah nih. Berarti terima juga orang dropshipper. Ya, dropshipper itu untuk reseller yang motong sebenarnya jadi agen. Tes dulu. Caranya adalah kuatkan dulu mentalmu, pegang HP-nya orang, baru praktekkan hal yang sama. Kuncinya di situ Ji, menduplikasi. Apa itu 7 langkah apa tadi? Itu. Join dulu di Haramain. Silakan cek Haramain itu kalau mau lihat 7 langkah itu. Itu lanu jadi apa lagi namanya? Kayaknya kuncinya di situ. Jadi memang itu menjadi duplikasi yang efektif sekali. Jadi semua orang yang penting punya HP, ada WA-nya,
ada pembelinya. Begitu. Udah pernah bisa uji, ada pembelinya. Dijamin itu. Dijamin. Yang penasaran silahkan cek Haramain. Yang penting jangan cuma 5 orang temannya di WA. Sisanya masih ada. Oh, berarti sudah dikasih di apalagi copywriting, ada memang sudah saya tools lengkapi. jualannya semua. Terus di copywritingnya juga kita bikin magicnya juga, ada magic copywriting. Jadi saya sebagai punya branding di magician. Bagaimana copywriting itu mengandung unsur magic. Jadi memang baru baca itu orang kayak magic nih. Ada twist-twistnya ya. Iya, semacam bumbu-bumbu supaya join ki. Baik, dulu karena pertanyaan terakhir ini itu kalau kan tim untuk yang seperti ini kayak tadi direkrut packing itu jumlah tim yang di luar penjual ini itu digaji per bulan ya? Gaji per bulan. Oh, gaji per bulan. Itu total sekarang berapa orang? Baru 2 orang. Oh, 2 orang Ji. Tapi sisanya reseller ini. Itu yang dicari soal bisnis, efektif, efisien. Itulah. Baru di rumah aja. Saya bilang orang di mana kantornya jujur ya. Banyak sekali tim saya itu para agen-agen yang bahkan dia punya usaha besar, PT dia punya, join di Haramain, bertanya di mana kantornya di Haramain. Biasa malu-malu Kak. Mau aku tunjukkan ini rumah aku. Baru masuk lorong. Ada di rumah jadi terakhir sudah 1 jam begini sama-sama. Masya Allah. Nah ini apa yang mau giveaway-nya nih? Oh ya, caranya adalah silakan komentar apa dampak yang Anda dapatkan selama mendengarkan podcast ini. Ya, tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa lampirkan nomor HP Anda tapi kasih pisah 0 spasi 8 spasi. Jangan 08 karena biasa itu terblokir ki. Itu komennya di YouTube. Oh, begitu Ya. Atau jangan lampirkan dulu HP nanti tanya ke siapa pemenangnya baru pilih. Oh, hanya nanti saya balas. Oh, hanya kadang ketika dibalas biasa enggak muncul ke notifikasi, ya sudah lampirkan nomor tak. 0 spasi 8 nanti bisa dipilih oleh Om Iskandar Cinta. Bisa aja saya pilih. Bisa jadi lebih dari 3 buah hadiahnya. Apa tahu hadiahnya ini? Buku The Miracle Coffee ini karya saya. Jadi dari 4 karya saya. Ini karya yang cukup bestseller, sudah dari 5 kali cetak. Saya kasih buat teman-teman ada 2 buku. Jadi untuk 2 orang ini. Waktu masih muda. Ini untuk yang mau menjadi wirausaha, jadi seorang wirausahawan untuk mulai ya. Karena kan banyak orang memulai bisnis itu pening. Namanya juga buka usaha opening. Pening. Saya ada jiwa-jiwa motivatornya. Nah, kalian juga bisa dapat ini. Bisa dapat ini. Silakan. Tapi salah satunya mana karena saya 1. Betul. Om Iskandar pilih mana? Yang besar atau kecil? Nanti tergantung moodku. Ini mau kau deh, ini saya yang besar. Siap. Saya mau coba ke orang tua saya. Masya Allah. Nanti saya kasih testimoni. Tapi ada hasilnya nanti saya justru jangan kasih testimoni saya kalau tidak pernah bertanya bagaimana. Ditunggu mami otomatis. Karena apalagi orang tua juga lagi begitu, lagi kurang semangat. Saya mau lihat juga. Insyaallah. Makanya saya care sekali pada saat itu. Saya coba dulu ini. Amin ya Allah. Oke. Hey, ini kau untuk subscriber komen mendapat ini. Kalau seperti kau dapat, tidak mau kau pakai jual mi. Di foto update di storymu, bikin storytelling yang tadi ceritanya. Jadi dari suppliernya ini bercerita tentang ibunya, bla 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 bla. Makanya nonton kembali itu tadi di awal. Iya, jadi bisa sampai 2 kali nonton. Iya bisa. Lumayan lah. Oke, terima kasih banyak bro. Sama-sama. Sukses selalu. Semoga bisa capai omsetnya 1T. Amin ya Allah. Biasa doa. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.